kembali lagi di bukan roda Nusantara kali ini, tapi SSD Solid State Drive. Kenapa? Ya karena sudah ada roda Nusantara yang lebih original. Jadi kita ternyata sudah nomor 2. Tapi nggak apa-apa. Okay. Ya, jadi di segmen kali ini segmen Auto Talk kita mau bahas ini. Yang pertama ini apa nih? Kayaknya baru-baru happening ya. Habis trending itu kan BYD M6 ya, yang katanya banyak recall, ada terus Oktober 2024. Iya, 2024. Ya meskipun sih udah di recall semua, cuma tapi nggak tahu ya kalau yang barang-barang baru ini atau emang masih gitu atau enggak ya, kita kan nggak tahu. Cuma tapi kayaknya udah enggak. Tapi ini cukup menarik sih untuk dibahas karena ya meskipun sudah terjadi sekitar kira-kira kapan ya, tahun lalu ya mungkin ya, Oktober November lah. Tapi kita penasaran karena ini marak banget rame di sosmed juga, kita habis baca-baca dan juga ya, tapi kita lihat dulu lah ya. Iya, seperti boleh. apa. Nah, Sebelum kita bahas lebih dalam, memang BYD M6 itu sangat worth it dan menakjubkan harga. Worth it. Dari segi harga, Betul. 300 juta ya. Enggak. 379 dia itu ya. 380 jutaan. Ya, kalau nggak salah. Hotel Jakarta ya. Under Jadi, 400 kan. Itu untuk tipe terendah ya kalau Tipe nggak salah. terendahnya Tipe itu standar, ya kan? Iya. Nah, ini 383 juta tipe standar. Yes. Habis itu untuk superiornya kan di 423 juta dan superior captain seat 433 juta. Nah, ya, tapi kita mungkin kesampingkan yang varian standar karena yang varian standar itu baterainya cuma 50-an kilowatt sementara ini 70 berapa? kalau yang M6 itu 70 mana ini? Loh, sebentar. Nah, ini dia. Nah, itu dia. 71,8 kilowatt hour ya kan. Kalau yang standar itu dia berapa tadi? 55,4 kilowatt hour. Range juga. Oh iya, range bedanya jauh lebih. berapa itu? Dia itu ada tadi itu 420 Coba yang untuk yang standar. Nah, bedanya NEDC loh. NEDC itu. Hampir kan? 100 kilo. Hampir 100 lebih dari 100 kilo. 110 lah. 110 kilo. Buat yang ini superior sama. Ada superior kapten, cuma kapten Ya, tambah ya. 10 juta. Iya. Jadi kenapa kita mau beli yang baterainya lebih gede ya? Karena seiring pemakaian baterainya juga di grade pasti. Degradasi. ya. Tapi untuk harga segini kalau beli listrik 7-seater itu wah menarik. Iya. Apalagi ini segmennya agak niche ya kalau dibilang. Dia itu Hmm. MPV loh. Enggak. MPV elektrik, yes. Cuman kalau kita ngomong MPV kan juga salah satu pasar terbesar di Indonesia. Iya. Mungkin nomor 1 atau nomor 2 karena nomor satunya SUV kali ya kan, atau crossover gitu. Cuman di sini BYD M6 dia punya positioning yang bagus banget. Kenapa? Di harga segini. Dia artinya kenapa? Dia lebih murah dari Innova Zenix. Nah, jauh banget. Bahkan yang tipe G. Setuju. Malah jauh itu. Dengan performa yang jauh lebih bagus juga. Karena dia listrik. Iya. Ngomong akomodasi sama enaknya. Sama enak. Akses ke belakang enak, duduk Oke. di belakang juga enak. Mhm. Ya cuman kalau masuk ke baris ketiga itu aku pernah coba itu karena dia atapnya nggak terlalu tinggi Iya, dia atau kurang tinggi mungkin turun, ya. bukan kan? Jadi bentuknya atapnya ya, agak gini. Iya, Nah, agak nge-curve. tinggi badan 168 cm duduk di masuk ke row baris ketiga itu harus nunduk banget. Ya tapi kan memang pro baris Tapi, bukan buat not problem. orang dewasa. Iya, no problem sih. Posisi Biasanya- duduknya tapi enak. Baris ketiga enak, baris ketiganya. Iya, tapi biasanya MPV ini mobil orientasinya lebih ke keluarga ya. Jadi Iya. yang duduk belakang rata-rata anak-anak sih. Iya, Nah. dimensinya dia itu kalau nggak salah mirip-mirip Zenix. Jadi panjang 4710, lebarnya 1810, cukup spacious. Tingginya 1650-an kalau nggak salah. Iya. Memang modelnya sih dulu. Modelnya bagus. Modelnya bagus, tapi interior memang dia cenderung B aja. Oh Iya, ada hard plastik, Iya. ada apa. Tapi gini, walaupun desainnya B aja, tapi build quality-nya bagus. build quality-nya. Ini juga kalau nggak salah ini tachometer masih analog. Oh iya. Iya, dia MID-nya kecil di tengah, tapi cukup lah. Kalau MID, ini sorry. layar tengahnya besar dan bisa gini-gini tuh, bisa landscape, bisa Cuma tapi ini portrait. AC-nya jadi satu sama MID ya. Integrated ya kan AC. Iya, AC-nya Kalau lihat itu model dia sini dia nggak ada Iya. button. Ya kurang Ini suka. sangat disayanggi. mobil baru.
Jadi dia tuh mengincar minimalis tapi nggak praktis. Nah itu aku nggak suka. Ya tapi ya udah. Ya udah. Ya Oh ya, MPEV namanya. MPEV. Nah, Tapi dia panoramik ya. panoramik itu juga Panoramik. gede banget, ya kan, enak. Support fast charging. Oke lah. Iya, Dan ini teknologi baterainya dia ini flat. Dia itu kayak nggak makan space. Kalau kamu lihat, biasanya kan mobil listrik itu kan ground clearance-nya tinggi tapi di bawahnya ada blok turun gitu iya, kan. Kalau Nah, dia ini kayak lebih slim. saya ingatku lantainya juga rata lantai. Nah, dia rata. Oke lah, berarti harga segini. Bagus. Ini kalau malam, lampu belakangnya, kalau malam ya lampu belakangnya cakep banget. Bagus, Bagus, warna bagus. hitamnya bagus. Hmm. Warnanya agak-agak kayak Fortuner Legender gitu-gitu kan, sedikit Iya, banget ada vibe-nya. Enggak sih, kalau aku bilang Enggak ya? Kalau aku bilang kalau malam ini bener kayak Audi RS 7. Audi. Karena dia panjang gini kan. Iya. Kita tunggu Audi bikin MPV 1500 cc. Jangan Audi tolong. Jangan. Ya, jadi Nah, tapi rumor yang beredar ini gimana, Bro? Ini kan katanya dari Skoknya. berita-berita itu skoknya ya. iya yang ini masalah ada itu. headline newsnya. Nah, Ya, ini kita baca. headline newsnya dari Moladin, ya kan? Konsumen teriak, shockbreaker BYD M6 bermasalah keluarkan bunyi, bikin resah. Mungkinkah Mungkinkah recall? recall? Ya, di recall ya. Jadi pada Ya udah di recall. Nih, jadi shockbreaker BYD M6 ini bermasalah, tengah dialami oleh salah satu influencer otomotif di channel, channel. ya kan? Jadi dia pada saat itu bilang hampir pasti suara dari shockbreaker ya. Ini posisi mobil lagi mati dan Iya, diam. lagi diem terus dia naik terus Oh. kayak mobilnya bisa Dia kriuk. Nah, gimana itu gitu. tinggal nunggu recall-nya aja nih. Nah, Nah. gitu. Tapi sudah di recall ya? Sudah. Nah, ya B- kan? BYD juga sudah minta maaf ke konsumen Indonesia dan semua BYD M6 udah di recall kok. Cuman pada waktu itu tuh kasusnya banyak atau enggak ya? Atau hanya Lumayan banyak ya. Karena yang di recall itu cukup banyak dan kayak hampir rata-rata itu yang beli di tahun itu dan di bulan itu memang rata-rata Berarti khusus batch produksi yang itu ya. kayaknya emang khusus batch produksi tertentu ya, Iya, bukan all batch tertentu, kan, tapi bukan all batch. produksi tertentu itu dan ya itu dia. Nah, pertanyaan terbesar, apakah BYD M6 ini udah CKD? Nah, kita cari tahu Nah, seberapa persen. kita coba cari tahu apakah BYD M6 sudah CKD. CKD. Nah, bener kan? Belum diproduksi Ini secara masih CPU CKD. ya? Iya, dia kalau nggak salah dia itu CPU Thailand. CPU Thailand. Hmm. Tapi bisa harga segitu tuh amazing banget. Amazing banget. Bila Ya kita kan? setuju itu Keren, amazing keren. banget. Iya, amazing banget. Nah, kalau ngomongin masalah seperti itu, perlukah konsumen khawatir misalnya? Sebenarnya enggak sih. Iya Sebenarnya kan? enggak. Cuma tapi ini memang juga agak-agak gimana ya? Kita bilangnya bukan niche, cuma tapi kita ya mungkin kalau orang kayak apa ya? Kalau orang beli saham, mereka bilangnya kan fundamental. Nah, Oh, sama benar. kita beli mobil, Benar. kita juga harus lihat fundamental atau ya kayak pengetahuan kita terhadap brand itu. Iya, benar. Itu harus dipahami. Jadi Ya. nggak cuma pengetahuan tentang Betul. mobilnya, Iya. tapi Betul. mikro dan makro. Ya kayak maksudnya Ya. kayak perusahaannya ini siapa, dia Kinerjanya gimana? betul, Itu karena kan. belakangan ini kan banyak banget merek-merek China yang masuk. Banyak Apalagi sekali. baru-barusan ini ada Geely, Ada terus apa ada Horny, Honri, Honda. yang Alphard Mini itu. itu. Alphard. Ada lagi yang kurang diketahui itu Finfast ya. Itu Vietnam. Itu Vietnam. Vietnam, Tapi ya? benernya kayaknya sih basicnya juga China. Iya mungkin ya. Ya. Feeling sih Ya, basicnya banyak China. sekali ada juga Banyak. baik, Baik, ya kan? baik. Cuma tapi emang yang baru Yang lagi Masuk hype itu kan juga Geely. GAC Ion. Ion itu oke, cuma tapi kayaknya lagi hype itu Geely. Gili ya. Karena melihat beberapa tahun ke belakang, Geely pernah sukses di Indonesia. Kalau pernah tahu yang namanya Geely Panda. Oh, nggak tahu. Gili Panda. Gili Panda. Coba kita Geely kita tunjukkan di sini. Tulisannya gimana? Geely. Oh, gini. Biasa. Nah, Gili Panda. Panda. Modelnya- ini modelnya ini mirip kayak Kayak ini tuh kalau nggak salah itu dia mirip Itu. Chevy Spark kalau nggak salah. Chevy Spark. Coba tuh lihat Chevy Spark. Chevy Spark. Mm-mm. Oke. Ada lagi produsen Jepang itu modelnya yang mirip kayak gini. Spark atau apa ya? Oh. Nah, ya kan Bentuk Iya. bodinya mirip. bentuk bodinya mirip. Ya kan? Cuma mukanya mah beda. Cuma tapi Mukanya ada beda. mirip-miripnya bodinya. Iya. Iya, makanya itu. Tuh. Oke, lanjut ke yang tadi ya, Pi. Yang Ya. poinnya tadi Ah, BYD. iya. Jadi, Nah, dan kita tahu saking banyaknya produsen-produsen China yang masuk ini, kita tuh
juga harus semakin terbuka wawasan kita. Betul. Nah, terutama dengan kita ambil kasus BYD. BYD itu sendiri benernya bukan produsen mobil. Bukan merek mobil sebetulnya. Dia tuh lebih fokus ke baterai dan elektronik itu. Nah, tapi emang iya dia kalau nggak salah awal-awal waktu dulu tuh dia nyiptain baterai phone, terus smartphone, segala jenis power plant baterai. Ya, dia fokusnya di baterai. Until kayak nggak tahu gimana dia masuklah ke daerah sektor sektor otomotif, tapi itu pun dia bukan basic kayak dia langsung terjun gitu dia gandeng. Betul. Dia kalau nggak salah dia tuh yang pertama itu sempat menggandeng Volkswagen dan juga sempat menggandeng Mercy. Nah, itu terus keduanya ini kan sempat udah enggak sekarang. Jadi dia udah benar-benar udah bisa berdiri sendiri. Nah, dengan pengalamannya Mercy dan juga Volkswagen harusnya BYD memang bisa membuat mobil-mobil yang bagus. Secara engineering betul. Secara marketnya ya bisa lebih masuk lah. Dan memang banyak merek kalau nggak salah waktu dulu itu sempat bikin baterai di BYD gitu. Jadi memang baterai listrik ataupun hybrid itu sempat BYD yang bikin. Gitu. Tapi kalau kita bilang, ini kita bilang ya, apakah TNI-nya bagus? Apakah engineering-nya bagus? Nah, kita nggak pernah tahu. Ini kasusnya benernya sama kayak Tesla. Tesla ada kasus apa ya? Bukan aku bilang sama kayak kasusnya Tesla skop bukan. Cuma tapi kita buka aja. Dengan harga Tesla harganya berapa ya? 1 lebih ya. Dengan harga 1 M lebih kamu beli mobil seharga itu tuh udah ada maksudnya kelas premium. Kalau di Indonesia ada maksudnya kelas premium. Tapi kalau di Amerika itu kelasnya udah kayak biasa menengah. Ya. Oke, kita bilang Tesla itu sangat mahal di Indonesia. Naiknya nggak enak, build quality-nya jelek. Nah, karena Tesla itu tidak pernah punya pengalaman dalam bikin mobil. Itu. Dia kan berusaha mandiri masalahnya. Iya. Dan itu jadi problem. Kalau kamu lihat di beberapa review di YouTube di luar ya, kalau Tesla kena jalan seperti ini itu dalamnya sampai gini. Sangat parah. Ya betul juga sih. Waktu itu ada temen juga yang sempet dari US dia itu naik Tesla Model 6 kalau nggak salah atau apa. Dia itu model S. Model S sedan. Ya intinya dia itu naik Grab di sana itu nggak enak banget, pusing. Betul. Banyak yang komplain kan. Banyak yang komplain ya. Banyak. Kurang tahu sih banyak komplain apa. Cuma tapi yang pasti kalau Tesla yang untuk harga segitu. Ya. Sayang banget. Itu kalau orang kena GERD ya. Orang kena GERD gampang gitu. Iya. Langsung keluar itu GERD semua. Iya. Nah, cuman memang BYD M6 ini ternyata baru aku searching kenapa dia bisa murah. Ternyata dia pakai lithium iron phosphate. Dia bukan lithium iron. Iron. Penjelasannya gimana itu? Jadi lithium iron ini memang bahan untuk baterai yang lebih murah. Cuman seingatku dia itu nggak seawet lithium iron. Nah ini coba. Berarti bisa dibilang kita asumsi di grade-nya lebih cepat atau enggak? Belum tentu juga. Karena semua tergantung pemakaian. Harusnya. Cuma tapi ya namanya baterai juga pasti. Berarti consider banyak faktor lain. Turun lah. Sama kayak baterai HP lah. Kita pakai HP 1 tahun pasti turun. Battery health. Pengguna Apple yang terlalu fokus sama baterai. Nah itu. Ini. Jadi baterai Li-ion itu umumnya memiliki kepadatan energi yang lebih tinggi. Artinya adalah kalau baterai lithium ion dia itu ukurannya bisa lebih kecil dengan kapasitas yang sama. Oke. Ya kan? Lebih. Cuman baterai LFP lithium iron phosphate ini memiliki masa pakai yang lebih lama dan ternyata justru lebih tahan lama. Malah lebih daripada durable baterai ya. lithium ion. Pantes berat M6 itu. Oh iya. 1,9 ton. Waduh. Berat ya? Iya. Makanya beli yang tapi yang superior itu dengan seberat itu 0-100 masih 8,6 detik. Nah, itu kencang. Itu berarti dia. Itu hebat itu. Iya. Jadi ingat ini guys, kalau kalian mau beli mobil listrik, kalian harus tahu nggak cuman kapasitas, nggak cuman range, tapi baterainya apa? Apakah lithium ion atau lithium iron phosphate atau LFP, ya kan? Cuma tapi emang hal seperti ini tuh ya banyak konsumen yang kurang sadar.
Ya, konsumen kan jarang Ya, riset sedalam cuman itu. ngelihat range NEDC berapa udah kan? kelihatan. Dan juga 0 ke 100 udah kelihatan. WLTP. WLTP. WLTP kan. Tapi dari 0 ke 100 juga udah kelihatan dong performa mobilnya. Iya. Nah, berbicara tentang baterai ya. Baterai ini kalau kebanyakan case itu baterai itu biasanya dia itu akan lebih gampang rusak kalau kena panas. Terutama kita melihat suhu Indonesia itu kan tropis ya, negara tropis, jadi suhu itu pasti lebih tinggi. Nah, kalau LFP ini emang ternyata bisa tahan lebih lama dengan dalam tanda kutip, kalau dia kena panas atau suhu tinggi dia lebih awet, berarti bagus. Iya. Tapi menurutku gini, kalau misalnya kalian mau beli mobil listrik ya, misalnya BDM6, kalau menurutku itu jangan mobil pertama atau mobil ke-1. Itu setuju. Karena sehemat-hematnya mobil listrik, betul, ya kan? Tapi tidak sepraktis mobil internal combustion engine ya. Karena kalian keluar kota tinggal isi bensin selesai gitu. Terutama kan kayak Mazda. Ya. Mazda itu meskipun kayak dia mesinnya gede ya, tapi kita nggak sengaja, kita di daerah terpencil nggak ada Pertamax turbo, jadi kita isi Pertamax pun masih nyala. Kita tinggal di Surabaya, Jakarta, oke lah. Kita sudah lari ke daerah. Betul. Nah, kita bilang ya luar pulau atau mungkin daerah yang lebih terpencil kan gimana, infrastruktur belum ada. Infrastruktur belum ada, belum selengkap itulah intinya. Jadi sebenarnya penasaran sih kalau bawa mobil listrik ya, kita misalnya dari Jakarta atau dari manapun kita long trip tapi tanpa lewat tol. Tanpa lewat tol, jalur pantura berarti. Wah, bisa jadi entah pantura, entah jalur lintas selatan atau mungkin jalur yang tengah-tengah lewat antar provinsi ya. Kabupaten. Mungkin kalau sudah melewati Jawa Tengah gitu mungkin masih aman ya. Tapi setelah itu justru Jawa Tengah itu yang setauku SPKLU-nya kurang lengkap malah. Maksudnya lengkap ya di Jogja lengkap. Berarti di daerah kotanya ya. Di daerah kotanya. Kalau luar kayaknya enggak deh. Nah, itu salah satu worry kalau beli mobil listrik ya. Betul. Jadi ya kalau emang kalian mau beli mobil listrik, mempertimbangkan untuk beli mobil listrik kayaknya jangan jadi mobil pertama karena dulu. Ya, mending kalian cari mobil yang intercombustion dulu baru kalian ini. Tapi ya ada alternatifnya, hybrid kalau kalian mau merasakan sensasi listrik ya. Iya, atau mungkin hybridnya Nissan tuh. Iya, kan? Hybridnya Nissan. Ya. Betul. Sensasi mobil listrik itu. Betul. Cuman yang perlu di-highlight lagi, pada saat kalian mau beli mobil listrik, pastikan di tempat parkir mobil kalian itu ada kanopinya. Oh iya. Nah, jangan sampai mandi matahari. Betul. Itu merusak baterai. Itu benar-benar degradingnya bakal jauh lebih cepat. Ya. Dan benernya lebih concern itu tapi emang sekarang aman ya. Cuma ini kapan ada barusan dia di sosmed, di TikTok atau dimanapun itu ada mobil di China, mobil listrik kecelakaan, baterainya itu begitu kena api, baterai itu nggak akan mati meskipun udah disiram berapa puluh liter, berapa ratus liter air, baterai nggak akan mati. Nah, itu sifat yang makanya kan kalau mobil listrik itu memang harus hati-hati. Iya, chemical reaction-nya ngeri ya. Kalau kalian takut kebakaran ini, baterai LFP itu memiliki resiko kebakaran yang lebih rendah daripada Lion. Nah, lithium ion. Berarti kita bisa bilang BYD ini cukup aman. Sudah benar. Kan refinement lah. BYD Seal juga udah pakai. Kalau si Lion itu kalau nggak salah juga LFP kalau nggak salah. Ini kita bicara tentang mobil listrik. Ketika mention Seal, aku ingat sesuatu. BYD itu kan sempat punya varian Seal yang 3,2 atau 3,8 ya. 3,2, 3,8. Yang 0 ke 100 3,8 atau 3,2 itu. Ada itu yang performance. Ya, itu yang performance ya. Dengan harga. Nah, ini memang kita kayaknya harus mulai hati-hati. Dalam tanda kutip gini, bukannya hati-hati atau gimana, enggak. Oke, sekarang kita bisa melihat emang 3,8 detik. BYD dia bisa membuat mobil dengan harga di bawah 1M dan juga 0 ke 100 3,8 detik itu sangat cepat. 3,8 detik itu setara sama kayak Ferrari, Lambo ataupun Porsche. Ya, Porsche lah. Ya, tapi Porsche. Ferrari ada yang itu Porsche Carrera bukan S ya. Ya, pokoknya Carrera biasa. Carrera yang masih biasa lah tapi ya 3,8 itu kalau listrik
kita bicara listrik itu torsi yang instan, jadi kita langsung langsung. Cuman ada perbedaan. Jadi sebenarnya itu bisa lebih kencang. Oh iya, Bisa lebih cepat lagi. Cuman sama BYD dia itu di limit. Jadi gini, pertama di limit, kedua dan penyalurannya dibikin sehalus mungkin. Pasti itu betul. Beda sama Tesla. Tesla. Itu tiba-tiba kayak kamu udah injek gas jalan, iya, langsung rasanya kayak ditampar betul, dijambak. Kalau ini lebih refine lagi power delivery. Mungkin lebih karena lebih smooth. Nah, tapi ini kan kita tapi gimana kalian sebagai pengguna mobil listrik yang pertama kali megang mobil listrik dengan performa seperti itu, ada baiknya kalian hati-hati. Kenapa? Hati-hati. Karena kalau ke setiap hariannya kita pakainya mobil MPV, SUV yang bukan high performance, itu kita nggak kerasa apa-apa. Benar. Ketika pakai mobil ini, itu memang benar-benar mentalnya harus disiapkan. Kagok. Satu kagok. Dua, mental kita harus siap. Ketiga, kita harus mengetahui benar-benar mobil performa mobil lah. Iya. Dan ini yang benarnya jadi bukan jadi masalah ya, cuma tapi kita bilangnya kayak orang-orang itu enggak, kadang orang-orang itu gini, 3,8 kayak apa, dicoba habis itu ternyata mengendalikan setirnya tidak seperti yang dia betul, kira. karena ya kan? Aku meskipun benar kita bilangnya BYD Seal itu udah AWD atau apapun itu, tapi kita nggak akan bisa namanya mengontrol ini. Jadi ketika mobil kita tarik, setir itu masih akan narik-narik. Iya benar. Itu semakin kuat loh. Semakin kuat. Kuat. Aku sudah pernah ngerasain Omoda 5 GT ya kan, itu 0 ke 100-nya 7 detikan kan. Itu pada saat aku coba akselerasi ya kan, itu setir udah kocak loh. Iya, sama kayak jadi itu memang harus benar-benar kuat, harus steady, harus kuat dan memang harus gitu. Iya, dan pengendaliannya juga beda. Misal kita sudah kenceng nih ya, tiba-tiba ada motor. Tapi kan kenceng yang nggak biasa, setirnya juga beda. Betul. Nah, itu beda banget. Ini yang aku notice di beberapa mobil listrik dan juga hybrid. Yeah. Mobil listrik dan hybrid itu benar punya regenerative braking. Benar. Nah, tapi jangan salah, regenerative braking itu kan akan bantu kita ngerem lebih smooth pasti. Iya. Tapi ketika dia udah mentok atau udah ibaratnya udah sesuai dengan performanya dia regeneratifnya terus-terusan, otomatis kaliper ambil alih kan. Yeah. Nah, begitu kaliper ambil alih, dia langsung ngunci. Nggak menutup kemungkinan dia langsung ngunci. Karena gini, kenapa kok bisa langsung ngunci? Karena back pressure-nya di dalam kita udah ngeliatin gini kan. Nah, itu yang kita ngerasa, oh ini ngerem, tapi itu ngeremnya masih regeneratif. Iya, itu ngeremnya regeneratif, harus itu pindah. Langsung kaliper. Jepit dia. Iya. Masuk akal. Dan tahu kan ada kasusnya BYD Seal yang kecelakaan di Jakarta itu. Sampai hancur itu. Makanya ya kalau kalian dihimbau untuk hati-hati. Iya. Karena beda handlingnya, beda feedbacknya. Ya begitulah. Jadi kalau menurut kalian BYD M6 ini worth it nggak sih? Worth it. Asalkan bukan jadi mobil pertama ya. Iya. Jadi misalnya mobil pertama sudah ada Stargazer misalnya. Oh ya. Silakan kalian beli BYD M6 untuk mungkin Stargazer buat perjalanan jauh panjang. Jadi buat dalam kota aku pakai M6 saja. It's okay ya kan. Tapi jadi overall mobil yang oke lah. Mobil yang oke dan kalian tidak perlu khawatir misalnya BYD bakal bermasalah ya nanti. Ini hanya masalah yang cukup minor lah ya menurut aku ya. Minor dan juga sudah ditindaklanjuti oleh pihak BYD dan juga. Justru masalah-masalah seperti ini masalah kecil ya. Betul. Ini untuk menguji apakah brand itu punya betul. Servis yang bagus atau enggak. Bagus. Ya, jadi bayangkan aja kita ada brand baru masuk nih, dia nggak pernah punya masalah. Justru, waduh, ini tiba-tiba kalau ada masalah, ada door gitu. Tiba-tiba ada door. Nah, gitu, itu. Misalnya. Nah, ya kan? Seatbeltnya putus, nggak mungkin juga. Mungkin ya. Mungkin. Ya, apapun itu masalahnya lah. Ya. Tapi yang paling menakutkan airbag. Nah, airbag tiba-tiba itu kan ada itu kasus. Jadi kita bisa melihat, anggap aja ini ujian untuk BYD. Betul. Dan BYD apakah lolos ujian? Lolos. Ya kan?